setelah beberapa tahun menjadi media perbincangan dengan kedatangan sistem pertahanan udara NASAMS 2 TNI Angkatan Udara Indonesia dari Norwegia. Akhirnya, setelah kunjungan Menhan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat beberapa pekan yang lalu, rudal NASAMS 2 hasil kerjasama antara Amerika Serikat dan Norwegia ini akhirnya telah resmi memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia dari gangguan musuh ataupun serangan musuh yang dapat mengancam wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut sumber media informasi tersebut, Kepala Staf Angkatan Udara atau Kasau Marsikal Fajar Prasetyo secara terbuka meresmikan satuan peluru kendali NASAMS 2 di Teluk Naga, Tangerang, Banten untuk melindungi wilayah Jakarta yang merupakan wilayah yang vital akan serangan musuh terhadap pertahanan militer Indonesia yang berbasis di wilayah tersebut. Selain itu, Fajar menegaskan jika TNI Angkatan Udara harus meningkatkan kewaspadaan di dalam menjaga wilayah kedaulatan NKRI. Salah satunya melalui pengembangan unsur satuan peluru kendali pertahanan udara. Adapun peresmian satu rudal atau satuan rudal peluru kendali TNI Angkatan Udara ini, yaitu dipimpin langsung oleh Fajar pada Kamis 26 November 2020 kemarin. Selain itu, pada peresmian sistem pertahanan rudal NASAMS 2 tersebut juga telah dihadiri oleh Duta Besar Norwegia, para asisten Kasau, Pangkohanutnas, Pangkopsau 1, Pangkosehanuknas 1, Kadiskonau, dan pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan Indonesia. Sementara itu, di sisi lain, dengan kedatangan sistem pertahanan rudal NASAMS TNI Angkatan Udara ini, Kasau menyatakan jika kehadiran satuan rudal peluru kendali ini adalah momentum kebangkitan kembali sistem pertahanan udara nasional Indonesia, di mana pada era 60-an TNI Angkatan Udara menjadi dominan dan disegani di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, Satuan Peluru Kendali Pertahanan Udara TNI Angkatan Udara ini dibangun untuk menyelenggarakan pertahanan udara terhadap potensi serangan musuh, khususnya di wilayah ibu kota Jakarta dan sekitarnya, ujar Kasau TNI Angkatan Udara sebagaimana yang telah dilansir oleh media informasi tersebut. Selain itu, Fajar menyampaikan kepada seluruh personel TNI Angkatan Udara yang akan mewakili satu rudal NASAMS 2 agar cepat beradaptasi dengan menguasai pengetahuan sistem pertahanan rudal tersebut. Serta para prajurit anggota satu rudal 111 juga harus menguasai keahlian yang dibutuhkan guna mengoperasikan alutsista yang cukup fleksibel demi menjaga wilayah kedaulatan NKRI. Namun, selain dilakukannya peresmian satu rudal NASAMS 2, Kepala Satuan Angkatan Udara Indonesia juga telah melantik Letkol Eko Patra Teguh sebagai Komandan satu rudal 111 yang baru, serta penandatanganan prasasti dan melaksanakan peninjauan fasilitas perkantoran Satuan Rudal Peluru Kendali NASAMS 2 TNI Angkatan Udara. Sementara itu, di sisi lain, menurut sejumlah sumber media informasi, ada dua hal yang menyebabkan sistem pertahanan NASAMS 2 ini diakuisisi oleh Menteri Pertahanan Indonesia, yaitu karena interoperabilitas penggunaan rudal ini dengan pesawat F-16 Fighting Falcon dan sifatnya yang dapat dimobilisasi menggunakan pesawat angkut C-130 Hercules di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga sistem NASAMS 2 dapat dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara dan juga dapat difungsikan sebagai sistem pertahanan udara bergerak. Namun, sebelumnya rudal NASAMS 2 ini telah dikembangkan bersama oleh Kongsberg Defence dan Aerospace dari Norwegia dengan Raytheon dari Amerika Serikat. Sementara itu, sistem rudal NASAMS ini pertama kali dibuat adalah untuk memenuhi kebutuhan sistem persenjataan bagi Royal Norwegia Air Force, sehingga sistem rudal NASAMS ini mulai beroperasi penuh sejak tahun 1998 silam. Walaupun NASAMS 2 ini terdengar kuno untuk memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia, namun yang akan memperkuat TNI Angkatan Udara kali ini merupakan pengembangan dari NASAMS versi terbaru yang telah ditingkatkan kemampuannya sejak tahun 2006 lalu.
Sementara itu, adapun perbedaan utama dengan NASAMS versi pertama di tahun 1998 ini adalah dengan digunakannya Link 16 pada NASAMS 2 serta radar darat yang lebih baik, serta hanya menggunakan satu baterai NASAMS yang terdiri dari 12 peluncur rodal dan masing-masing peluncur rodal tersebut dapat mengkoordinasikan 6 rudal IM-120 AMRAAM. Namun, di sisi lain, NASAMS 2 juga telah memiliki 8 radar AN atau MPQ-64 Sentinel F1, Infrared Sentinel X-band 3D radar, satu pusat kendali tembakan, satu kendaraan kamera elektrooptik MSP-500, dan satu kendaraan Tactical Control Cell atau TCC untuk TNI. Selain itu, sistem NASAMS ini juga telah memiliki radar baru yang dapat dipasang di berbagai kendaraan dan memiliki satu daya sendiri, serta dapat diproses untuk mendistribusikan data secara mandiri. Tidak hanya itu, sebab kendaraan yang telah menggunakan sistem ini juga dapat dihubungkan melalui hubungan radio, kabel, multi-role radio, atau melalui TATCOM, dan radar ini memiliki spektrum frekuensi yang lebih luas dan kecepatan rotasi variabel yang telah ditingkatkan kapasitasnya untuk melihat dan mengikuti target sasaran. Selain itu, setiap modul dapat secara otomatis menentukan posisinya dengan node finder dan instrumen GPS-nya, serta modul pusat kendali ini juga dapat dipasang pada berbagai macam jenis kendaraan tempur dengan sensor elektrooptik MSP-500 yang dilengkapi dengan pengintaian laser, kamera TV, dan kamera termografi yang ditingkatkan sesuai kebutuhan militer terkini dan di masa depan untuk mengawal wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kemampuan dari rudal yang dimiliki NASAMS 2 yang memperkuat sistem pertahanan armada tempur udara Indonesia. Di antaranya adalah rudal IM-120 Sidewinder AMRAAM. Dan rudal ini memiliki jangkauan efektif hingga 57 mil laut atau setara 105 km dengan kecepatan maksimal 5 Mach, yaitu setara dengan 4 kali kecepatan suara atau 4.900 km per jam. Sementara itu, untuk pesawat jet tempur sendiri hanya memiliki kecepatan maksimal di kisaran 2,5 Mach, yaitu dengan 2 kali kecepatan suara. Sehingga saat peluru kendali sekelas rudal IM-120 Sidewinder AMRAAM ini dilepaskan oleh sang pilot jet tempur Indonesia terhadap target sasaran musuh, maka pesawat jet tempur musuh tidak akan bisa menghindari jika harus menggunakan kecepatannya untuk meloloskan diri dari rudal IM-120 ini. Sementara itu, terkait hal ini melansir dari salah satu situs resmi, menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, pemerintah Indonesia telah mengajukan permintaan penjualan 36 unit rudal IM-120 AMRAAM dan satu panduan peluru kendali. Termasuk dalam persetujuan itu adalah perlengkapan pendukung, suku cadang, perawatan pabrikan, logistik, teknisi, adaptor, publikasi teknis, pelatihan, perangkat uji, dan elemen terkait lainnya. Adapun penjualan peralatan tempur ini untuk Indonesia adalah sesuai dengan kebijakan luar negeri dan keamanan dalam negeri Amerika Serikat dengan cara membantu meningkatkan keamanan mitra kunci Amerika Serikat dan demi memberi stabilitas kawasan Asia Pasifik. Sebagaimana Indonesia telah memiliki peran sentral dengan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Sehingga penjualan 36 unit rudal IM-120 AMRAAM ini adalah menyusul wacana penggantian F-5E dan F-32 dari Skuadron Udara 14 TNI Angkatan Udara yang diperebutkan beberapa kontestan, yaitu JS-39 Gripen C dan D dari Saab Swedia, F-16 Block 60 Viper, dan Sukhoi Su-35 dari Rusia. Namun, walaupun tender tidak dibuka ke publik, tetapi telah dinyatakan oleh pihak Kementerian Pertahanan Indonesia bahwa mereka sudah mengantongi nama calon pemenang tender.
pengadaan alutsista jet tempur yang akan mengawal wilayah kedaulatan Indonesia. Sementara itu, rudal AIM-120 Sidewinder Amram yang sangat kompatibel dengan semua jajaran pesawat jet tempur NATO dan Barat. Di antaranya JS-39 Gripen, F-16 Fighting Falcon Series, F-18 Hornet, F-15 Eagle Series, dan hingga Vanavia Tornado ADV. Namun, rudal AIM-120 Amram ini sendiri masih di bawah kelas AIM-120D yang mampu menjangkau jarak 97 mil laut atau sekitar 160 km. Sementara rudal AIM-120D masih kalah dalam hal kecepatan ketimbang Meteor buatan Konsorsium Eropa Barat atau MBDA. Sebab MBDA Meteor menjadi salah satu senjata andalan JAS-39 Gripen di dalam operasionalisasi mereka di udara.